Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifarisan Fakriansyah dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Manajemen Administrasi Logistik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Safe Deposit Box. Apa itu Safe Deposit Box? Yang sering kalian ketahui di banyak-banyak film ya, seperti SpongeBob itu yang Fun Crab menyimpan resep rahasia di dalam kotak tuh ya, atau lemari terkunci. Nah, itu namanya Safe Deposit Box. That's it, a little to the left. Curse you, Plankton, and your ability to join together to form a working human ear. Hot dog! Atau film Harry Potter itu ya, yang ada di penyimpanan yang paling rahasia itu ya, di mana banyak penjaga yang kecil-kecil itu ya. Nah, oke, kita akan masuk ke materi langsung. Apa itu Safe Deposit Box? Safe Deposit Box adalah suatu wadah atau kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang biasanya ditempatkan pada suatu ruangan yang dirancang secara khusus dan bahan dari baja yang kokoh, tahan dari bongkar dan api. Layan jasa ini adalah kotak penyimpanan untuk menyimpan apapun yang menurut penggunanya berharga, seperti uang, emas, atau sertifikat rumah atau sertifikat berharga lainnya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita menyimpan di Safe Deposit Box. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Safe Deposit Box berdasarkan OJK. 1. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, untuk anggunan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Kedua, bank tidak bertanggung jawab atas berubah atau hilangnya atau rusak barang tersebut. 3. Dilarang menyimpan barang-barang seperti senjata api atau bahan peledak, serta segala barang yang dapat merusak Safe Deposit Box tersebut. Oke, sekarang barang-barang apa yang saja yang dapat disimpan di Safe Deposit Box ini? Yaitu ada surat berharga atau emas atau uang dan berupa dokumen berharga lainnya. Kemudian ada perhiasan atau logam mulia seperti contohnya berlian atau dan lain-lain. Kemudian barang-barang yang tidak boleh disimpan dalam Safe Deposit Box, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, barang yang tidak boleh dibawa itu adalah seperti senjata api, benda-benda yang dilarang oleh undang-undang, barang yang menimbulkan kerusakan pada khasanah atau bangunan bank, kemudian barang-barang terlarang seperti narkoba atau sabu-sabu atau jenisnya. Dan ada mekanisme atau prosedur transaksi Safe Deposit Box ini, yaitu pertama ada transfer via ATM. Bila kita mempunyai tabungan dan kartu ATM, kita dapat melakukan transfer melalui mesin ATM yang tersedia. Prosedurnya, awalnya kita hanya masukkan kartu ATM, kemudian mengisi kode PIN, dan selanjutnya prosedur untuk transfer tertera pada layar ATM. Kemudian ada transfer via mobile atau transfer via ATM lewat handphone itu atau lewat perangkat lainnya seperti laptop, komputer. Itu kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggamnya atau perangkat lainnya. Biasanya tidak semua telepon genggam memiliki aplikasi mobile banking ini. Maka terlebih dahulu kita harus mengisi aplikasi tersebut ke dalam telepon genggam kita. Kemudian baru mesin ATM memprosesnya. Proses selanjutnya dapat dikerjakan dalam aplikasi mobile banking di telepon genggam kita. Kemudian ada transfer via internet banking ya, berbeda dengan via transfer mobile. Transfer via internet banking ini bukan menggunakan telepon,
namun menggunakan perangkat internet yang langsung kita mengakses ke prosedur ATM-nya tersebut. Yaitu nasabah harus registrasi awal pada mesin ATM untuk melakukan internet banking. Kemudian ada transfer via setoran tunai. Untuk orang yang belum memiliki akun sebuah bank, transfer itu bisa dilakukan dengan datang langsung ke bank itu dengan menyerahkan uang atau berupa barang berharga tersebut ke teller. Kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer dan menyerahkan uang transfer beserta form yang telah diisi kepada teller. Kemudian keuntungan penggunaan safe deposit box. Nah, banyak keuntungan yang bisa kita dapat di saat kita menyimpan di safe deposit box ini, seperti terjamin, yaitu terjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Kemudian kedua itu aman, melindungi barang atau surat berharga dari risiko kebakaran, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Kemudian fleksibel, yaitu berbagai jenis ukuran safe deposit box ini banyak ya, tergantung kebutuhan penyewa. Keuntungan dari safe deposit box ini yaitu memiliki ruangan yang kokoh dan dilengkapi dengan sistem keamanan terus-menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank. Jadi safe deposit box ini mempunyai dua kunci, yaitu salah satunya dipegang oleh nasabah sendiri dan dipegang oleh pihak banknya. Kemudian tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa, baik penyewa per orang ataupun badan usaha. Mudah, yaitu persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro. Ada bank yang tidak mencaratkan hal tertentu, namun menggunakan tarif yang berbeda. Kemudian kelemahan. Nah, kelemahannya itu tidak ada asuransi. Jadi yang seperti saya sebutkan di awal tadi, jika terjadi kerusakan atau kecacatan barang selama disimpan di safe deposit box ini, maka dari pihak bank itu tidak akan bertanggung jawab. Kemudian jika kita perlu mengambil atau menyimpan barang tersebut, kita harus mendatangi langsung ke pihak bank atau tempat penyimpanan safe deposit box itu. Kemudian ada biaya sewa safe deposit box. Yaitu safe deposit box biasanya menerapkan biaya tahunan yang besarnya tergantung ukuran dari safe deposit box itu. Dan nanti saya jelaskan macam-macam ukurannya. Kemudian ada biaya jaminan kunci, yaitu biasanya biaya jaminan kunci ini besarnya sekitar 10% dari biaya tahunan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian safe deposit box ini dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khusus yang kokoh dan tahan api yang seperti saya sebutkan tadi. Biasanya dilengkapi dengan keamanan 24 jam serta tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut ya. Jadi jika ruangan itu dimasukin orang, itu pasti penjagaannya itu sangat ketat ya oleh penjaga bank atau penjaga safe deposit box itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis ukuran safe deposit box, yaitu bisa lihat di layar ya. Itu ada berbagai macam jenis ukuran safe deposit box. Biasanya setiap bank berbeda-beda ya. Nah, ini kita ambil contoh dari safe deposit box Bank Mandiri. Yaitu ada tipe yang saya sebutkan nanti tipe ukuran sentimeter ya, dari tinggi, lebar, dan panjang. Di sini ada 6 ya, ada 6 ukuran safe deposit box sendiri. Yaitu dari pertama, ukuran paling kecil itu ada ukuran ini yang tingginya 12,5 cm, kemudian lebarnya 12,5 cm, dan panjangnya 60 cm. Kemudian ada yang kecil. Yang kecil mempunyai tinggi sekitar 7,5 meter, 7,5 cm, lebar 2,5 cm, dan panjang 60 cm. Kemudian yang ukuran sedang memiliki tinggi sekitar 12,5 cm dan lebar sekitar 25 cm dan panjang sekitar 60 cm. Kemudian ada ukuran yang besar, yaitu mempunyai ukuran tinggi 25 cm, lebar 25 cm, dan panjang sekitar 60 cm. Kemudian ada dua yang berangkas besar, yaitu Extra 1. Yang Extra 1 ini memiliki tinggi sekitar 37,5 cm
lebar sekitar 37,5 cm dan panjang sekitar 60 cm. Kemudian yang paling besar itu adalah Extra 2 namanya, yang memiliki tinggi sekitar 87,5 cm, lebar 37,5 cm dan 60 cm. Nah, tadi itu merupakan penjelasan saya mengenai safe deposit box. Nah, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Saya Muhammad Gifarisyan Fakransyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.